yang jadi pergumulan realnya itu kenapa Tuhan demand aku dan perempuan lainnya untuk berjilbab gitu. Oke. Kayak Ada pertanyaan itu. ya of course. Terus? Dan ya jadinya kan aku cari tahu nih kayak kenapa. Nah cuman misalnya di teks primary gitu di kan menurut aku tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kan, karena untuk supaya tidak dikenali, supaya wala yu'dzan, supaya nggak diganggu gitu, supaya nggak dikenali, supaya nggak diganggu. Terus kayak ngerasa nggak apa ya, tidak, kalau misalnya kita tarik itu ke realitas itu kan belum tentu, maksudnya tidak semua perempuan-perempuan yang nggak pakai kerudung itu akan diganggu gitu. Betul. Dan kalau kita bicara kerudung, bahwa ya suster juga, teman-teman kita di Kristen Katolik gitu ya, juga pakai kerudung kan. Saya punya teman seorang Vedanta, sama juga. Jewish juga begitu gitu, bahwa bahkan saya pernah ngebahas ini sama salah satu profesor di UIN namanya Prof. Syafaatun Al-Mirzana. Itu dia bilang bahwa masa sih agama berhenti di kerudung, dalam tanda petik ya. Artinya bahwa kalau kita melihat itu hanya penutup kepala, ya bukan mencerminkan dalam tanda petik bahwa itu bukan masalah Islam atau nggak Islam gitu. Tetapi konteksnya lebih kepada di situ ada historical, di situ ada ya balik lagi ya, pada zaman itu tuh seperti apa gitu. Iya. Ya, terus. Nah emang itu yang sering missing kan, karena ketika kita melihat ajaran Islam, pasti rujukan pertama kita Al-Quran, rujukan kedua hadis. Nah itu ngebongkar pasti waktu itu? Iya. Oke. Ngebongkar untuk against gitu ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Awalnya itu untuk kayak kenapa gitu. Oh ya, oke. Kenapa dulu ya? Kenapa penting untuk Tuhan nyuruh rambut ditutup gitu. Karena kan kadang nih sebagai perempuan berkerudung, kalau ada poni-poni keluar dikit, nanti ada yang itu tuh rambutnya kelihatan. Rambutnya, ya, kayak kenapa ini big deal gitu? Kenapa kalau ada beberapa lembar rambut aku keluar dari kerudung? Kan katanya neraka gitu ya? Nah itu. Apa gitu ya? Nah ternyata kan setelah kalau kita kulik-kulik hadisnya yang serem-serem tuh, misalnya kayak nanti kalau rambutnya kelihatan, nanti apa gitu yang siksaan neraka yang lebay-lebay gitu tuh, yang tiap helainya apa. Nah itu kan ternyata hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis siksaan yang deskriptifnya lebay itu biasanya hadis palsu. Wah, nanti kita harus bahas ini sih. Ya, seru banget gitu. Mana yang palsu, mana yang pura-pura palsu, mana yang sangat palsu. Mana yang otentik gitu ya. Mana yang otentik. Kan sorry ya, perspektif kita kalau dengar hadis tuh langsung gitu. Bener. Langsung aja, si critical thinking-nya nggak dipakai gitu.